Hai teman-teman Real Traders, balik lagi YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Dan kita akan langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Oke. Dari Pak Gans Official. Gimana cara kita bisa konsisten dengan strategi trading kita? Soalnya lihat-lihat di sosmed, banyak yang nunjukin profit instan, Pak. Oke. Membuat saya ragu dengan strategi trading saya. Nah, gimana tuh? Ini tergiur ya ngeliatin orang ya. Tergiur ngeliat mungkin konten yang ada di YouTube ya kan, nunjukin profitnya instan, cepet lah, gampang lah. Oke. Dalam 5 menit bisa merubah $1.000 jadi $2.000 atau menit kan banyak banget, Pak. Banyak banget. Oke, pertama gini. Bapak kan berarti dari pertanyaannya gimana cara kita bisa konsisten dengan strategi kita. Berarti Bapak udah punya strateginya. Udah punya strateginya. Nah, ketika Bapak udah punya strateginya, Bapak udah punya belum datanya? Data atas metode Bapak atau data atas strateginya Bapak? Ya. Datanya apa aja sih? Bapak udah tahu belum probabilitasnya berapa? Risk rewardnya berapa? Konsekutif loss dan profitnya berapa? Ya, betul. Average holding period itu sendiri juga berapa? Bapak udah tahu belum? Karena kalau kita belum tahu datanya, ya pasti kita susah konsistennya. Ya, tradingannya juga bisa ujung-ujungnya mentalnya bisa kena. Betul. Karena kita nggak ada acuan nih. Nggak ada acuan data. Misalnya udah konsekutif loss 3 kali, langsung ragu nih. Nyerah nih. Aduh, ini kayak metode jelek nih, saya nggak bisa jalanin. Saya mesti ganti nih. Nah, padahal kalau punya datanya ternyata bisa sampai 5 kali. 3 kali ini normal sebetulnya. 3 kalinya normal. Betul. Itu. Jadi Bapak harus punya dulu data atas metodenya Bapak. Yes. Nah, kalau kita ngelihat sosial media, entah TikTok, entah YouTube, banyak lah yang lain, yang pamer-pamer profit, dan kita tergiur, sebenarnya wajar, Pak. Nggak cuma Bapak. Saya yakin teman-teman di luar sana juga banyak. Ya. Karena memang kita selalu mencari jalan termudah, jalan tercepat untuk meraih profit. Tuh. Jadi sebenarnya wajar aja, Pak. Yang perlu Bapak tahu adalah ketika ngeliatin akun satu sosial media manalah gitu, mentor A katakan, Bapak tanya, ini cara analisanya gimana? Bapak pelajari dong. Ya. Bapak tanya, misalnya gini, ternyata dia cuma jualan sinyal. Ya gimana cara analisanya? Gimana Bapak cara tahu. analisanya betul? Betul, jangan cuma ngikutin sinyalnya doang, jangan Pak. Jangan cuma terima beres aja signalnya dipakai, mesti tahu bener-bener ini kenapa signalnya kayak gini. Betul. Nih. Caranya gimana? Kok bisa analisanya buy? Kok bisa buy? Atau sell? Kok exitnya di sini? Ya Bapak masih tahu. Nah, jangan cuma terima beres. Nah, kalau misalkan, Pak, misalkan mentor A ini analisanya bagus. Oke. Mau belajar dong kita dong. Iya dong. Tolong ajarin dong. Bayar dulu. Disuruh bayar ya? Suruh bayar. Bayar dulu 5 juta, nanti saya ajarin metodenya. Yang penting kamu bayar dulu. Oke. Nggak sedikit sih yang seperti itu. Ya, banyak sebetulnya. Tinggal Bapak tanyain. Bapak mungkin pertama curiga dulu nih. Curiga dulu. Ini sebenarnya untung dari tradingnya, dari edukasi ini, atau beneran profit? Dari profit nih. Iya kan? Karena kalau beneran dari profit harusnya nggak mencari keuntungan dari edukasinya. Ya. Itu Bapak bisa curiga dulu. Habis itu Bapak coba kulik lagi, Pak. Bapak tanyain. Si mentor ini atau oknum ini, dia punya perusahaan trading nggak? Betul. Ya dong. Iya. Karena kalau yang namanya, dia kan pasti mengaku trader ini, saya tradernya jago. Ya. Saya udah master. Profit melulu. Ya apapun yang digembar-gemborin di sosial media dialah. Ya. Profitnya bener-bener bombastis banget nih. Kenapa nggak bikin perusahaan trading? Kenapa masih dia sendiri juga yang trading? Iya. Dia sendiri juga yang ngurus akun sosial medianya. Dia sendiri juga yang bikin konten. Nah, itu juga perlu dipikirin nih. Betul. Ada yang aneh sebetulnya. Karena kalau memang benar-benar dia seorang trader sukses, harusnya ilmunya bisa diajarin ke timnya. Jadi timnya yang trading nih. Kita sebagai tradernya ya cukup melihat dong. Betul. Kita cukup monitoring aja. Ya. Karena yang namanya semakin kita sukses harusnya kita semakin mundur nih. Kita nggak terlibat langsung dong. Betul. Sama analisanya, tradingnya. Mungkin akhirnya kita lebih ke monitoringnya. Ada tim yang menjalankan sebetulnya. Betul. Ada tim yang menjalankan kegiatan tradingnya. Ya. Si mentor ini. Betul. Tapi sekarang ini mentornya semuanya dilakuin. Dia ngelakuin sendiri. Kan ada yang aneh. Betul. Atau ada yang rahasianya yang ditutup-tutupin. Ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Kita nggak tahu. Jadi Bapak masih cari tahu, Pak. Ya, betul. Jangan langsung mentah-mentah ngelihat dari sosial media, saya mau ikutan deh. Oh ada sinyal ya, udah saya terima sinyalnya. Jangan begitu, Pak. Yes. Bapak harus punya datanya. Sama seperti kita jalanin bisnis deh.
kita analogikan di luar trading. Misalnya kita nemu nih resep jualan bakmi. Oke. Resep jualan bakminya enak. Yang paling enak. Yang paling enak. Benar, kita coba dong. Coba jualin bakmi, resep kita jualan bakmi. Ternyata bener. Karena resepnya enak. Rame nih. Akhirnya rame nih yang beli. Yang tadinya kita kerja sendiri, waduh mulai keteteran nih. Mulai capek. Nggak bisa nih nge-handle 100 porsi bakmi. Porsi bakmi yang datang. 200 setiap mulai hari. Capek. Kita mulai berani dong cari karyawan. Cari karyawan. Buat bantu kita jualan. Mungkin akhirnya kita nyari yang tukang masak, kita jaga kasir. Ya. Kan urusan duit sensitif dong. Bisa. Di kita terus. Terus. Kita yang monitor uang masuk. Ya, karena kita udah punya resep, kita bisa kasih nggak ke orang lain untuk bikin? Bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, dari mulai mungkin kita mulai dari bisnis gerobakan. Berkembang. Makin banyak orangnya. Sampai ya kan? kita bikin rumah makan. Ya. Ternyata bener nih, menghasilkan. Karena bagaimanapun yang namanya bisnis harus dikembangin. Yap. Nggak mungkin dong kita mau dagang gerobakan terus. Ya, betul. Keuntungan kita akan di situ-situ aja. Gitu. Karena bisnis kita perbesar, modalnya juga harus makin besar. Betul. Dari rumah makan kita kembangin sampai ke restoran. Nah, ini restoran ini kan juga makin banyak karyawannya. Betul. Ada waitress, ya kan? Ya. Tanya-tanya mau makan apa Pak? Ya. Ada yang tukang potong, betul. Mungkin. Ada yang tukang rebus. Ya. Kita mah tetap kasir, urusin duit, bos. Ya jadi bos kan lebih ngurusin duit lah, monitoring. Habis itu kan sampai ke restoran apa sih? Ya cabang restorannya kita perbanyak ke setiap kota. Ya. Betul kan? Betul. Gitu. Jadi Bapak juga masih tahu Pak, trader ini atau mentor ini atau oknum ini gimana cara udah sampai mana bisnisnya. Apakah dia emang cuman tahu resep doang nih? Kalau resep rahasia sih sebenarnya nggak dijualin ya. Iya nggak dijualin. Tapi kan mumpung dia cuman tahu resep rahasianya, makanya dia stuck jualin resepnya. Ibarat jualin signalnya. Ya. Dia nggak mau kembangin bisnis tradingnya. Betul. Ya kan dia jualin aja signal. Toh emang gue dari jualan signal, jualan edukasi gue, dapetnya udah banyak kok. Nah sekarang pertanyaannya, balik lagi, ini trading apa enggak nih sebetulnya nih orang nih? Apa emang cuma jualan edukasinya aja? Profitnya dari trading apa? Jualan. Nah balik lagi ke sana. Dan kalau misalkan Bapak penting juga kalau misalkan dari punya data backtest. Kalau mau belajar aja Pak. Iya nggak apa-apa. Yang penting Bapak setelah dapat ilmunya, cara analisanya, entry exitnya di mana, Bapak harus backtest. Ya. Jangan cuman ada sinyal, ya udah saya ikutin aja lah, terima beres. Atau mungkin ya dana saya tolong tradingin, itu juga nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, karena ini akan jadi lingkaran setan nih Pak. Iya betul. Ini Bapak udah gagal, Bapak lihat sosmed lagi, ada nih, Bapak coba lagi. Terus aja begitu. Sampai kapanpun Bapak nggak akan punya metode yang bisa Bapak pegang. Dan Bapak bisa konsisten menjalankannya. Itu. Betul. Wah udah panjang banget tadi Pak. Kita lanjut langsung Pak. Ke Pak Tatang Kalem. Ya. Saya udah sering nih ikut-ikut seminar trading sampai dengan detik ini Pak, sampai dengan sekarang. Ya. Bukannya bermaksud sombong, tapi bisa dibilang bahwa saya itu tahu semua metode trading. Sehingga ketika trading membuat saya bingung nih, karena udah tahu banyak metode Pak. Oke. Bahkan dalam satu entry, saya bisa menggunakan banyak metode nih. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa melupakan metode yang saya udah pelajari ini semua nih? Biar bisa menggunakan satu metode saja. Karena menurut saya, habit saya ini udah buruk karena terlalu banyak tahu. Oke. Berarti ini kena ya omongan the less you know the better you trade ya? Kena banget itu Pak, langsung, wah saya nih. Oke, di sini Bapak tahu banyak metode. Yang saya asumsikan di sini adalah Bapak belum menganggap kalau trading ini adalah bisnis. Mindset Bapak saat ini adalah trading ini masih menjadi kegiatan. Bapak masih mencari nih, mana sih metode yang paling menghasilkan, mana sih metode yang profitnya paling besar. Bapak cari tahu itu semua. Karena Bapak masih berpikiran bahwa ini adalah kegiatan, belum menjadi bisnis. Atau mungkin lebih parah lagi ketika Bapak ngomong, oh saya main forex. Itu lebih bahaya lagi. Itu bahaya lagi. Karena kata-kata main forex itu udah lebih udah jadinya gambling. Bukan bisnis namanya itu. Oke, kita ambil contoh ya Pak. Misalnya dalam kita belajar masak nih. Kita belajar masak bakmi, belajar masak
sushi. Oke. Kemudian belajar masak steak, ada soto sama nasi goreng. Oke. Dari kelima macam makanan ini kita perlu tahu banyak boleh nggak? Boleh. Karena buat kita gunakan secara hari-hari nih. Buat kita makan lah ya. Untuk kita makan sehari-hari. Kan gak mungkin tiap hari kita makan steak dong. Betul. Pasti kan pindah-pindah nih, kadang nasi goreng, kadang bisa masak sushi. Betul. Oke. Nah, tapi kalau mindset Bapak sebagai pebisnis, berarti Bapak mesti tahu dong, dari 5 makanan ini, mana sih kalau saya jadiin bisnis, ini yang paling menghasilkan secara profit? Yap, betul. Apakah bami? Apakah ternyata soto? Atau ternyata jualan steak yang paling menguntungkan? Ya, kita harus tahu itu. Nah, Bapak kalau mindset pebisnis, Bapak harus tahu. Dari kelima makanan ini, kita anggap seperti metode, Pak. Ya. Dari 5 metode yang Bapak udah tahu, anggap deh chart pattern ya. Ada double top, double bottom, triple top, triple bottom, sama head and shoulders. Ya. Mana dari 5 pola chart pattern ini yang paling menghasilkan? Jangan saya tanya ke Bapak trading metodenya apa? Chart pattern. Berarti semua chart pattern Bapak tradingin dong? Harus semuanya. Ya kalau ngomong chart pattern harusnya semuanya tradingin. Semuanya tradingin. Tapi yang kita pengen dalam bisnis trading ini, mana sih yang paling menghasilkan? Contoh misalkan dari 5 tadi, Bapak tahu nih, Ya. mana yang probabilitasnya paling bagus. Betul, mana yang paling menguntungkan untuk kita jalanin. Untuk jalanin. Dan ini masing-masing kan berbeda semua nih datanya nih. Betul. Jangan dijadi satu. Semua ya dipakai. Kan? Semua dipakai, itu loh namanya analisa rujak yang kemarin saya ngomong waktu itu. Semua dicampur jadi satu, kagak tahu. Itu bukan bisnis namanya. Betul. Karena kalau mindset pebisnis harus tahu nih dari kelima pola ini mana yang paling menguntungkan. Yes. Kita contoh gold ya. Excel kita ngomong contoh gold. Di luar sana kan mitosnya ya, gold itu selalu naik. Oh, Ya kan? ya. Bahkan bagi teman-teman yang baru kenal forex pun saya yakin pernah denger ini. Gold pasti akan naik. Gold selalu naik. Jadi kalau ada posisi nge-buy, ditahan aja. Ditahan aja. Karena pasti naik nantinya. Betul. Berarti secara logika dari pola chart pattern ini, berarti harusnya yang paling menguntungkan adalah double bottom. Double bottom, betul. Karena posisinya buy. Ya, Ya kan? betul. Tapi Bapak coba buktikan, Pak. Kalau ternyata double top itu lebih menguntungkan dibanding double bottom. Kalau nggak percaya, Pak. Ya Bapak backnya sendiri. Backnya sendiri. Ya backnya sendiri. Iya benar, benar. Oke, berarti pertanyaan udah selesai. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang mau pertanyaan dibahas seperti ini, tinggal komen di bawah dengan hashtag #TanyaTF. It's now or never. Change your life. Bye.